وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Iko ayat Allah agih tahu jo kita, iko semacam informasi petunjuk untuk kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pabuat. Salah satu di antara beberapa jalan yang Allah agih jo kita sebagai yang namanya penghalang atau penunda dari yang namanya azab Allah. Dalam ayat ko, sebab yang azab itu ada di dunia, ada di akhirat nanti. Kata Allah sebagai petunjuk di kita yang bisa kita lakukan adalah, kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzabahum. Allah, kata Allah sekali-kali, aku tidak akan magih azab kepada mereka. Siapa mereka yang pertama disebutkan oleh Allah tadi itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Wa anta fihim, sabab Allah tidak agih azab kepada mereka. Kalimatnya diberikan oleh Allah adalah wa anta fihim. Wa anta fihim itu kata para ulama ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu menunda azab, tidak memberikan azab kepada orang-orang Makkah ketika saat itu Nabi berdakwah menyampaikan ajaran Allah, yang pada saat itu Nabi kita masih bersama mereka. Dan itu adalah salah satu bentuk contoh dari kelebihan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita cuba baca sirah-sirah nabawiyah, maka tidak sakit para nabi umatnya yang hidup bersama mereka itu diadab oleh Allah. Contoh masa Nabi Nuh, umatnya diadab oleh Allah. Contoh masa Nabi Lut, juga nabi-nabi yang lain. Nabi kita, kata Allah ditegaskan, aku tidak akan agih adab kepada mereka wahai Muhammad wa anta fihim, ketika engkau masih bersama mereka. Ba'anan awak dan kita kini tidak hidup bersama Rasul. Ada juga solusi yang Allah berikan kepada kita untuk mengantisipasi atau semacam penghambat dari adabnya Allah turun saat ini, yaitu kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzabahum, dan aku kata Allah juga sekali-kali tidak magih adab kepada mereka. Siapa mereka? Ya kita-kita ini dimaksudkannya, kata para ulama. Bila itu wahum yastaghfirun, ketika kita tadi yang hidup saat ini masih bermunajat, meminta, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita jangan sampai lupa yang namanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang sampai dan tiap ko kita dapatkan. Kita sangat bersyukur kepada Allah
sampai pagi ini masih dijagoan Allah balik. Mudah-mudahan dengan kita mampu menggunakan kesempatan kau untuk selalu mempak-elok-eloki, memberasih-berasihkan, menyiapkan diri kita sebelum kita madok Allah yang pasti akan kita temui. Wujud syukurnya adalah tentu kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan jalan meningkatkan ubudiyah kita, amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Pak Bu, beliau ketika nak nikmat yang Allah luar biasa Allah bagi je beliau contohkan syukurnya adalah dengan meningkatkan amaliyah tadi itu. Apalagi awak siapa? Kalau Nabi lah kajalih, ado bahkan dia jaminan syargo, ado diampuni kesalahan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi awak siapa? Ada jaminan awak masuk syarga kini kau? Tidak. Ada jaminan ampunan dari Allah untuk awak kini kau? Alun. Mestinya kita lebih dari itu hendaknya meningkatkan amaliyah. Nah, kita bukan kepada Allah. Allah bagi awak hendaknya kekuatan, kemudahan untuk selalu taat kepadanya hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, izin menyampaikan 30 detik lebih kurang. Guru apa ibu pagi ko kita biasanya adalah itu Buya Hidayatullah Al-Farq LCMA. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir, dan beliau tadi malam menelpon ambo menanyakan di kegiatan subuh kini kebetulan ambo kosong. Jadi beliau tertolong jamu untuk menggantian. Nah, izin menggantian beliau. Lai boleh? Ya kena boleh mau pulang lai. Tapi kau dapat makan atau enggak? Nah, izin apa ibu rahimakumullah, sabanta kita sama-sama saling mengingat waktu subuh kini ko. Bapak ibu rahimakumullah, untuk yang pagi kini ko ambo ingin coba kita sama-sama belajar dari peristiwa-peristiwa kejadian yang ada dulu kini. Ambo tinggalkan dulu kajian yang besok kita sampaikan lanjutannya. Ambo ingin kita bahas itu seketik dulu. Perlu kita pahami. Bahwa itu, ayo kejadian-kejadian yang banyak ini yang sama-sama kita tahu, sama-sama kita cari, sama-sama kita dengar, sama-sama kita membaca. Itu luar biasa. Dan berbagai macam kalam-kalam orang menyampaikannya. Itu yang menarik juga. Berbagai macam orang sabian kejadian-kejadian tadi itu. Ada yang menyabui, ya itu pelajaran. Saya terang ada Pak Ibu pelajaran kecilnya. Iko yang namanya yo semacam peringatan. Iko yang namanya adalah bahkan menyebutkan sebagai yang namanya adab. Le pernah mendengar apa ibu dah? Itu adab untuk orang tu kampung adab. Yo berani awak mengecek begitu luar biasa awak. Awak kok dapat mengucapkan kalam itu yo, kok dapat hati-hati, kok dapat mengerti ndak awak. Jangan sampai sembarang sih kalau ada mudiko latah awak kadang-kadang ndak boleh awal magabu saruman itu tu mandu dua fitnah-fitnah ndak boleh tu. Terlepaslah batu atau ndaknya dulu kini, tapi ketika kalam awak tu harus siap-siap awak pertanggungjawabkan nantinya. Nah, terkait dengan itu ambo ingin coba ambil dulu, ambo alas dulu dengan ungkapan awak orang Minang lah dulu. Ada yang familiar, bahkan itu biasa dan hafal kita kalimat itu, dengan kejadian-kejadian alam yang begitu luar biasa yang sampai kini terjadi. Tidak hanya sekedar patang di akhir November, kini akhir Desember kan, ambo masih ibana tu, ambo masih menjalani itu luar biasa memang. Nagari awak Bukit Tinggi kok kalam tu beberapa hari, kalam, angin kancang, hujan labik. Akhirnya terjadi adalah mulai dari ujung Sumatera, Aceh, Kampung Ambos, Sumatera Utara, banyak kanayu sampai kini. Sumatera Barat, negara kita, kini sampai kini datik juga. Itu daerah Jawa. Terjadi hal yang seramad itu. Ungkapan awak orang Minang untuk itu adalah, itu yang menarik. Alam takambang jadi guru. Hebat orang Minang. Nan semua yang terjadi peristiwa nan ado tu
apapun itu halnya di orang Minang, itu adalah guru. Nah, pertanyaannya adalah, lah jadilah awak orang Minang ko mambiak itu sebagai guru. Pertanyaan berikutnya adalah, itu guru, itu dulu. Itu guru. Tanya mu cik Pak, nyek. Tolong lagi tahu ambo, aku itu guru. Nyek. Yang mempelajari ilmu. Menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Ya. Ada yang lain pendapatnya? Kalau itu yang menyampaikan ilmu, itu sama dengan orang-orang yang dunia pendidikan. Ambo ambil seperti Profesor Dr. Zakiyah Derajat, itu orang Minang tuh. Hebat. Itu guru besar, guru gadang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ambo ambil juga orang Minang, Profesor Dr. Armai Arif. Itu juga orang awak, orang Minang. Hebat sangat orang-orang tuh. Ahli tarbiyah. Gimana tuh? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga. Ambil cek lagi ahli tarbiyah juga. Profesor Dr. Abu Dinata. Itu adalah orang Jawa itu, tidak orang Wak. Mereka adalah orang-orang ahli tarbiyah, yang ahli pendidikan yang kecap tadi itu. Pendidikan yang mengajarkan. Mereka menyatakan, ya, kalau yang namanya pendidikan itu semacam ya satu proses. Kalau di situ ada yang namanya guru, yang itu adalah nanti akan mengajarkan, mendidik, magiah tahu, mengajari, membimbing, mengarahkan orang-orang, kalau ke bahasa mereka peserta didik, untuk terjadinya mengubah perilaku, agar terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi orang-orang itu, guru itu mengajarkan, membimbing awak, mengarahkan awak. Makanya kalau di dunia pendidikan, dunia sekolah, itu kerajonyo tuh, profesinya itu tuh, nyo membimbing, nyo mengarahkan, nyo menunjuai, nyo magiah tahu, agar orang-orang itu menjadi yang namanya terjadi perubahan perilaku yang menjadi lebih baik. Kalau itu pemahamannya ada orang-orang tadi itu, yang guru itu, maka kita pun ambil dari alam. Yang alam bahasa orang awak Minang nyo sebagai guru, yang seharusnya adalah yang kejadian-kejadian tadi itu, peristiwa-peristiwa nan ado tadi itu, maka nyo akan hendaknya membuat awak, mengarahkan awak, membimbing awak, menunjuki awak, majai awak kita untuk agar terjadi perubahan perilaku yang menjadi lebih baik. Jadi itu harapan dengan adanya kejadian-kejadian tadi itu, kalau awak memang itu menjadikan sebagai guru di awak di dalam idui. Cuma nan bedono ndak mantun nih. Iyo. Satu sisi kadang-kadang kita ambo bersyukur garang sangai. Baitu respon kita, masyarakat kita terhadap iko luar biasa. Di mama titik-titiknya banyak sangat untuk magiah bantuan pertolongan untuk sanak-sanak kita yang mengalami hal-hal tadi itu. Tapi di sisi lain mereka ternyata dengan kejadian itu malah biasa sih. Bahkan tidak ada terjadi perubahan perilaku. Bahkan sabaliaknya. Ambo berani menyawian seroman itu karena memang kenyataannya di lapangan. Awak cari ya, sanak-sanak kita yang mencoba magiah mencari bantuan. Kan tu banyak tu. Titik-titik tak kena mana tu. Sampai kini masih banyak tu. Tapi tiba masuk untuk bermudiah kepada Allah. Dah tak kakak dia dah. Orang lah jaleh azan zuhur, azan asyar. Tapi nanyo masih sibuk dengan dendangan lagunya. Magiah minta-minta bantuan di tengah-tengah jalan tadi itu. Tidak peduli nyo. Itu contoh real tuh. Padahal hendaknya dengan kejadian tadi itu nyo semakin jadi lebih
bayat sebagai al-khudu' at-ta'ah boleh. Iyo patut kita tolong, tapi jangan lupa kita kau harus menjadi lebih baik hendaknya dengan keadaan tadi itu. Ikut ndak Allah tinggal kewajiban tadi itu sebab itu dengan berbagai macam hal kegiatan tadi. Boleh awak sangat bersyukur gadang untuk itu. Cuma tolong. Yang lainnya masih banyak. Maaf sajalah. Yo dek kita masih acok ambo ya acok keluar pai sore pulang malam tu. Yo ketika tiba masuk untuk berubudiyah beramaliyah tadi itu. Mungkin tak di Bukit Tinggi, mungkin dah dapat kau jangan kau kadang-kadang kan dek. Itu kan apa awak ndak, awak kan Bukit Tinggi. Nah. Maaf, ajaleh umur serman itu. Seharusnya semakin taat kepada Allah, tapi maaf kalau bahasa ambo sampaikan ya ada lagu saya suat itu namanya tua-tua keladi. Tadi? Lagi tak kenal ya Pak nak? Itu tahun 80-an 90-an tu ada lagu tua-tua keladi, makin tua makin gilo. Itu tuh kini banyak Pak. Padahal model itu keadaan terjadi. Kalau model itu awak berarti awak alun menjadikan sebagai guru semua kejadian-kejadian alam tadi itu. Nah, padahal guru itu yang akan membimbing awak, mengarahkan awak, menunjuki awak untuk menjadi lebih baik dalam hidup. Ambil dalam konteks ajaran agama kita. Allah pun menyebutkan itu dalam kalamnya. Bahasa memang semua fis samawati wal ard. Surah Al-Jasiyah, itu dalam surah Al-Jasiyah ayat 2 Allah sebut di antaranya inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Kejadian peristiwa asal yang terjadi di alam, di langit, dari bumi itu adalah la ayah, alamat-alamat, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah, la ayah lil mu'minin, sebagai petunjuk di awak bagi orang-orang yang beriman. Dengan petunjuk itu membuat awak hendaknya semakin al-khudu' at-ta'ah ya Allah di dalam hidup tadi itu. Allah sampaikan dan kan itu maaf la ayat nyo ayat ko Pak Bu itu kajian para ulama, itu guru dalam kajian pendidikan itu ada 2. Ada ayat-ayat qauliyah namanya. Ada ayat-ayat kauniyah namanya. Tadi Pak. Nan cie qauliyah, nan kedua kauniyah. Nan cie nun, nan cie lam. Qauliyah itu apa tu? Ayat-ayat Allah berupa kalam-kalam Allah, firman-firman Allah. Contohnya Al-Quran. Apa yang kauniyah? Semua di alam jagat raya ini, termasuklah diri awak. Dan diri awak kau pun adalah la ayah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Aikau awak kau petunjuk. Jadi nan kita kini kau maaf. Kalau awak kini, kalau patang kita muda-muda masih bisa awak letak kana abak. Alai awak tahu apa makan dakak-dakak ndak? Tu dakak-dakak. Makanan khas dari Kota Seladamu dari Batu Sangka bule. Semabua Pak ya, semabua sangka semabua tu. Kalau umur 20 30 itu mungkin dilanyang sebentar gitu. Kalau kini lagi bagi kira. Banyak kiranya. Itu maaf, itu tanda-tanda tu. Petunjuk tu, mangap patang awak masih bisa talak mengunyah sekali-kali itu. Kini nyonya mana kini dia awak teluk dah. Mungkin malunak untuk menjaga sampai lunak. Maaf, tanda-tanda tu. Ayah tu. Kalau patang kita masih muda-muda masih bisa kalau kita lari-lari. Kalau kini kan
ya maaf, jangan tersinggung apa ibu ambo. Yo, kau lutut kau lah. Namanya geletik-geletik no. Tiba di pinggu labarai sangai. Bati latih sebentar mandanyu-danyui sen. Itu tanda-tanda tu, alamat Allah itu. Wa fi anfusikum la ayah. Dalam diri awak kau la ayah. Tanda-tanda sunah. Awak hendaknya dengan itu beraja, mengambil pelajaran agar kita menjadi besar Nabi Nabiah baik dalam hidup tadi itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan itu baliat tadi, bencana, masalah-masalah tadi itu, biasa kita sampaikan beberapa kalimat untuk itu. Ya, jadi kejadian-kejadian alam tadi itu, berbagai ungkapan awak di sinan. Ada yang menyebut sebagai namanya peringatan, ada yang menyebut sebagai namanya ujian atau cobaan, ada yang sebagai namanya musibah, ada yang namanya pelajaran. Maaf, ada bahkan sebagai namanya adab. Maaf Bapak Ibu rahimakumullah, sabananya ada satu kata yang untuk itu, yang satu kata itu nanti ada kemungkinan berbagai macam maksudnya. Apa kata yang itu yang biasanya adalah, bahkan itu dalam kalam Allah, yang dari kalimat itu nanti bisa berarti berbagai macam kemungkinan mukaswinya. Itu satu kalimat untuk itu adalah musibah. Tadi yang musibah bisa berarti berbagai kemungkinan, sebagai peringatan, sebagai adab, sebagai pelajaran, sebagai ujian, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita pahami dulu apa yang itu musibah tadi itu, supaya artinya mengerti apakah ini sebagai yang namanya ujian atau adab atau lainnya nantinya. Mengerti lo naknya tadi musibah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, di kalimat itu biasa kita sabuian, bertanya bucik. Tu musibah tu nampak anak aku tu. Di upang anak kita, di pikiran kita musibah tu tu. Kejadian. Dah faham tak? Bencana. Peristiwa yang tidak mengenakan. Peristiwa yang tidak mengenakan. Musibah. Kalau ambo rujuk kepada satu kitab, namanya kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi? KBBI. Maka dapatlah di kitab musibah itu dimaknai dengan kalimat satu peristiwa atau kejadian yang terjadi menyedihkan awak. Bagi capak tadi itu tidak mengenakan. Jadi ada peristiwa, ada kejadian yang terjadi yang menimpa awak, itu menyedihkan awak. Kalau ada namanya kemalangan umpamanya di awak atau keluarga awak, musibah atau tidak? Musibah. Dan itu membuat awak menjadi orang yang sadiah, wajar fitrahnya awak. Kalau ibu maaf na'udzubillah baik ke surau tata ruang. Tak cukup tata ruang saja doh. Akhirnya berata tungkuit ke jalan. Nak cukup tata tungkuit saja di jalan tu doh. Akhirnya kanai muka ke aspal. Akhirnya nak cukup itu saja doh. Darah-darah muka awak. Musibah tak? Musibah tak? Musibah. Sesuatu yang membuat awak menjadi sadiah jadinya, menyedihkan jadinya. Termasuklah contoh gampang galodo, banjir yang terjadi tadi itu. Itu konteksnya secara sederhana dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai yang artinya musibah. Kalau begitu pemahaman pendekatannya, maka yang musibah itu kita baikkan sama dengan sesuatu nan buruk terjadi di awak, ndak awak ketuju kecapat tadi itu. Atau tak koyo ada yang ketujuh di apa musibah terjadi. Kok lain yo agak balain seketik tu mah. Rasanya di mama ndak ada yang ketujuh yang namanya peristiwa-peristiwa yang buruk tadi itu. Bapak Ibu rahimakumullah, satu pendekatan. Yang kedua,
kita lakukan pendekatan pemahaman konteks ajaran agama agama Allah melalui kalam Allah, kalam Rasul. Ternyata kalam Allah itu menyampaikan, kata para ulama, yang kata-kata musibah itu sendiri itu sambuah. Banyak pak. Tabaco diambo, terangah diambo, guru menyampaikan. Ternyata kalimat itu paling tidak dengan sama padanan kalimatnya itu ada 77 kali Allah ulang dalam kalamnya yang bermakna musibah. Jadi banyak pak bu kalimat Allah yang namanya musibah. Dan ada 10 kalimat yang memang langsung kalimatnya adalah langsung katanya musibah. Lantas apa itu kata para ulama musibah? Yang musibah itu kata para ulama dari akar katanya adalah asoba. Tadi pak? Asoba ada fa alif lam. Asoba yusibu musibatan. Yang kalimat ini indak cie 2, 3 sampai 5 kali Allah ulang dalam kalamnya. Baik kalimat asoba maupun musibah tadi itu. Cuma akar katanya adalah dari musibah itu dari kata-kata asoba. Makna asoba itu kata para ulama yang kamu pelajari ternyata maksudnya adalah maknanya adalah segala peristiwa yang terjadi yang menimpa awak. Ulangi, segala peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi yang menimpa awak. Titik. Segitunya. Dari kata asoba. Jadi kalau begitu pemahamannya kata para ulama, dapat dikitu. Ternyata yang namanya musibah itu tidak hanya sekedar nan buruak saja. Tidak nan katuju awak saja. Indah yang membuat awak sadiah saja bagi siapa awak tadi itu. Indah hanya sekedar itu. Sebab yang menimpa awak, kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan awak atau keluarga awak, itu ada tujuan baik. Entah kok buruk saya salah no. Pak, ya buruk salah no. Indah kan? Kan ada nan baik awak dapat kan? Ada peristiwa nan baik kita alami. Maaf. Contoh. Marapulai itu. Marapulai bahasa Minangnya ya. Yang baralek bahasa Andiang tu anak daro. Itu bagi apa makna sesuatu dan baik atau enggak? Baik. Maaf. Musibah atau enggak? Pak tegas kecian dia. Itu apa ibu mau? Yang lain? Ragu nyabinya. Betul kalau. Musibah atau enggak? Musibah. Apalagi kok dapat dia pak di ibu tadi tu kirono kandakno dapat. Kandakno. Minta mana aja Allah ko dapat menantu den sutai lah hendakno. Kan masalah kampung kan sutai menjawabnya. Sutai gitu. Orang kampung ko dapat yo ndak ustaz lah mengerti agama lah ndak. Dapat dia. Kita ko dapat maaf. Musibah tu enggak? Musibah tu awas jangan sampai ongeh awak sini kau. Lah, apa ibu di pasar baju Bali awak? Yo bana baruntong gadang awak, dapat untung gadang awak. Maaf, musibah tu enggak? Musibah tu enggak? Musibah. Ada apa ibu ambu tinggal di siko kini, anak ada cucu anak cucu menantu di rantau orang. Menelepon itu menantu, menelepon tu anak. Ma, pa, kalau iya cucu aman nangka 20 keciknya. Nangka barang? Maaf, musibah atau enggak? Musibah atau enggak? Baik atau buruk? Baik. Tapi itu musibah. Musibah dalam konteks pemahaman agama awak yang dari kata-kata musibah. Itu peristiwa, itu kejadian. Apa ibu ambo punya anak kuliah, tamai cum laude lole, tertinggi nilainya. Musibah atau enggak? Baik atau buruk? Baik, tapi itu musibah. Kironyo melamar kerja, dapet lo kironyo, kan kata Jawa, PNS. Kironyo dapet lo di Bukit Tinggi, luar biasa.
Baik atau buruk? Buruk, baik. Musibah atau enggak? Awas, musibah. Cuma nanti apakah ini berarti semacam ujian atau bala atau fitnah ataukah sebagai namanya adab dari Allah, sangat tergantung. Nah, itu. Mana dasarnya mengatakan bahawa asal memang baik buruk itu adalah musibah dari Allah? Musibah. Maaf. Mana dasarnya? Banyak. Di antara kalam Allah. Allah sebutkan dalam kalamnya surah An-Nisa, kuna salah dia ayat 79, kuna salah dia. Apa kata Allah? Wa ma asobaka. Baca kok kalimat asobaka. Wa ma asobaka min hasanati fa min Allah. Wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsik. Jadi ada kalimat asobah jalih tadi. Yang asobah itu adalah musibah yang menimpa kejadian di awal. Kata Allah, wa ma asobaka min hasanati, dan adapun segala peristiwa yang terjadi yang menimpa awak, yang min hasanati dari yang baik. Yang baik hasanah itu baik. Yang awak dapean, yang awak tarimo, itu adalah kata Allah. Allah tegaskan, faminallah. Itu adalah dari den, kata Allah. Wa ma asabaka min sayyiati. Lawan kata hasanah adalah as-sayyi'ah, sesuatu nan buruk. Sesuatu nan buruk yang menimpa awak, kejadian awak yang awak alami, maka itu pun adalah kata Allah yang menimpa awak musibah. Cuma itu kata Allah, famin nafsik, itu bukan dari den, tapi itulah dari kau surang penyebab no. Dari kalimat itu, maka dapat di kita pahami bahasa memang yang musibah itu dalam pandangan agama kita indah hanya sekedar nan buruk-buruk saja. Cuma kan dia awak kan kalau ngecek musibah kau nan cek tu senya dia awaknya. Yo, jujur sajalah. Nan dia awak kueh, makonya awak kini kau seakan kini kau maaf, nak musibah dia awak kini kau. Padahal maaf, kini awak basobok balik. Awak mengaji kini musibah baik atau buruk? Musibah atau enggak? Ikut peristiwa atau enggak? Peristiwa. Apa sebab mengaji? Basobok jo hasbi balia. Iko kok kajinya itu katarui ko kok. Awak sih tarik musibahnya. Maaf, musibah kok. Musibah. Nah, apakah ini nanti sebagai ujian, sebagai pelajaran, peringatan atau adab, sangat tergantung. Jadi kini pun awak basobok satu bentuk musibah dalam agama awak. Mana lagi dasar yang lain? Dasar yang lain adalah kata Allah dalam surah An-Nahl. Kalau salah dia maaf kalau salah mereka. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, kata Allah. Jalih itu. Apa kata Allah? Tiap-tiap kita ko jiwa kita ko akan mengalami yang namanya al-maut, yang namanya kematian. Allah lanjutkan dengan kalimat wa nabluukum, kami uji kalian itu bisyarri, sesuatu nan baik, sesuatu nan buruk, wal khairi, sesuatu nan baik, fitnatan, sebagai fitnah di awak di dalam kehidupan. Jadi kalau model petunjuk di awak, maka kita orang-orang beriman harus punya satu keyakinan bahasa yang namanya musibah itu tidak konteksnya adalah nan buruk-buruk saja seperti yang sana kita alami kini sadolahnya. Sabuilah apapun kejadian dapat di awak kini kok, itu nan baik atau buruk yang kita alami, itu adalah kata-katanya dalam bahasa kalam Allah adalah musibah. Dari akar kata asobat tadi itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari sekian banyak musibah-musibah yang terjadi itu, ada satu kemungkinan dari semua itu adalah sebagai yang namanya adab dari Allah. Kalau yang awak khawatirkan.
Kalau yang namanya peringatan sebagai pengajaran di awal, sebagai ujian masih apalah. Tapi kalau sudah adab dari Allah, iko dek biasa kita dengar adab dari Allah, maka maaf, iko perlu kita antisipasi dan sampai hendaknya terjadi di kita. Sebab Allah sebagai Sang Khalik yang Ar-Rahman Ar-Rahim, magih tahu jo kita ada yang bisa kita pabuik untuk sebagai yang namanya penghalang, penghambat dari adab Allah itu turun. Nyo adab kok ada di dunia, ada di akhirat. Dalam surah As-Sajdah kan dibaca tuh. Walanudhiqannahum minal adabi dunal adabil akbar la'allahum ayatnya. Ada adab itu yang kita dapatkan di dunia kini. Nah, awak ngirinya jangan sampai tadi sereman itu. Untuk itu, bahawa itu kita baca, ya maaf, kini kok mungkin awak tidak dapat yang terjadi yang sereman itu. Ya maaf, kita kan dakik gitu tuh. Tuh. Kok teragaknya batu. Ada dalammu dah batu, itu kecil kan. Dan batu Allah kininya. Baparangena orang kini mah ya. Nampak sini tuan. Oh, itu gampang di Allah tu mah. Jadi jangan ngecik, jangan merasa nyaman awak kini dulu. Yang merasa aman saya awak kini kok sabanta mudah di Allah sadalah no. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang sereman itu, tentu awak nak katuju tadi itu, ada berapa hal yang bisa kita lakukan melalui petunjuk Allah. Apa di antara yang bisa kita lakukan di antaranya adalah kata Allah dalam ayat ini, wahum yastaghfirun. Kata Allah, cara awaknya adalah kata Allah, wa ma kana Allah mu'addabahum wa hum yastaghfirun. Dan aku kata Allah tegas-tegas menyatakan, indak magih adab jo satu kelompok, satu kaum, satu nagari, satu kampung, kalau orang-orang di sini itu masih ada yang wahum yastaghfirun. Ingat, kanai iko janji Allah jo kita orang-orang yang beriman. Jadi yang keluar dari langit itu jangan sawit capek itu adab. Bisa sesuatu dan baik tu dapat jawab tu mah. Iko kau kadang-kadang jawab, hujan kau penjawabnya Tuhan. Jadi kau adab kau jadi Tuhan. Maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Kalimat wa anzalna minas sama'i ma'an Tuhan, yang Allah turunkan dari langit tadi, al-ma, al-miyah atau al-ma atau al-miyah. Ayat itu Allah agih jawab sebagai keberkahan dan ini. Kalimat Allah kan itu tuh. Tapi ketika syaratnya kita dapatkan. Apa tu kata Allah? Ikut ayat yang familiar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau satu kampung, satu negari, satu RT, satu RW, rumah tangga ada iman dan batuan, ada sifat-sifat ketakwaan muncul dari keimanan tadi itu dalam kehidupan sehari-hari, maka satu RT, RW, kampung, jorong tadi itu, rumah tangga tadi itu, aku agih dari langit, barakatim minas sama' wal ard. Itu janji Allah. Janji Allah pasti. Tak mungkin Allah mungkir. Jadi yang keluar dari langit itu jangan sabuian itu sebagai namanya penyebab dari kejadian-kejadian tadi itu. Allah agih itu di awak kini kok. Itu sebab memang Allah mencari awak membutuhkan akan hal itu. Dan itu akan mendatangkan keberkahan di awak yang dari langit jo dari bumi. Janji Allah. Jadi barakai. Bahasa Minangnya barakai berkah. Atanya mucik. Ana barakai ko niya. Itu yang lo lihat. Berkah itu bu, berkah, kebaikan, bermanfaat. Amu ambil dalam buku tafsir, kata para ulama, barakati minas sama', keberkahan itu dari langit. Maknanya keberkahan adalah, barakah itu adalah az-ziyadatul khair. Tadi az-ziyadatul khair. Acaranya bertambahnya kebaikan dari yang Allah agih tadi itu.
Kok tiba di awak menggalih kini kau beruntung gadang awak dapat untung gadang awak. Untung yang berakai adalah untung yang membuat awak semakin baik dengan keuntungan itu. Tapi kalau awak dengan untung itu menggilo awak dibuat no, ayo tidak berakai itu loh. Ada sinyal tidak berakai. Contoh umpamanya awak yo kan ada loh orang rasaki banyak melimpah, tapi dengan rasaki itu tuh ternyata justru bertambah kemaksiatannya jo Allah. Berarti kan tidak mendatangkan kebaikan. Dan yang berakai itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau tiba dinyi apa-apa ambo umur berakai, kamu kasih umur yang berakai, makin tua makin baik, tidak makin tua makin gilo. Yo umur berakai kan biasa jalan. Atau awak beragih je orang berakai iyo. Karena am kasihnya bertambahnya kebaikan dari apa yang kita berikan tadi itu. Baik awak maupun orang lain yang akan mendapatkan dari yang awak agih tadi itu. Itu berkah namanya tuh. Nah, Allah magih tadi itu keberkahan, kebaikan-kebaikan di awak. Jadi jangan dimaknai dengan sesuatu nan buruk yang ada dari langit juga dari bumi tadi itu. Bisa mendatangkan kebaikan, Allah sampaikan di awak. Cuma memang syaratnya adalah tadi ketika memang bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari sekian banyak tadi itu ternyata upaya awak untuk mengantisipasi awak ngerinya adalah dengan azab Allah tadi itu. Sebab kejadian tadi itu adalah dengan jalan wahum yastaghfirun. Mana contohnya kalam Allah menyawian? Laita kenapa ibu ambo membaca atau baca sirah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh apa tu Pak? Maksud Nabi Nuh? Nabi Nuh tu kan sudah berdakwah ratusan tahun. Yo tapi lamun itu dakwahnya nan mada yo mada jo. Nan karengkang yo nan karengkang pun nan mada ndak orang bagai. Bini no bagai kira no mah. Anak no bagai kira no mah. Jadi kini apa ibu ambo kok ado punya pasangan kok punya ado keturunan mada-mada. Karengkang-karengkang itu ndak kasus baru tuh do. Iya kan? Lah kasus saya tuh mah. Sawa-sawa lah stek. Kan iya enggak? Itu kan kasus siswa tuh. Dek mencari orang model itu keadaannya saat itu umat Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Terjadi bala. Terjadi kekeringan. Terjadi yang namanya hasil panen tidak menjadi, pertanian menjadi harato, baitu syekh habis musnah, baitu terjadi. Alhasil umat Nabi Nuh yang kerengkang yang mada itu, ringkasnya mengadu Nabi Nuh. Nuh, kecerawak wang. Kau kan kecil, kau kan Nabi kau, Nabi Allah kau. Tolonglah. Kalau mau diliku bana nak karyawan, nak bisa, dia payah wah ini kuman. Nak menjadi sadolahnya kau, antan nak menjadi doa, ini nak boleh doa hanya. Aiko kau nak mau mati awak kau sadolahnya. Mintalah untuk Allah, Tuhan kau tu. Mintalah Tuhan kau Tuhan. Kecil Nabi Nuh, jawabnya. Jawabnya Allah abadikan dalam kalam Allah surah Nuh ayat 10 sampai 12. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Nuh? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alnakum jannatin wa ja'alnakum anhara. Itu jawab Nabi Nuh. Kalau begitu, marilah kalau itu sama-sama awak mengalir. Ayo sama-sama sadari kalau itu itulah salah kau Faqul tastaghfiru rabbakum. Mari segera sama-sama bermohon ampun jo Allah, meminta ampun jo Allah sebab kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat tadi itu. Ya kan masa itu kan luar biasa karengkangnya orang. Dan maksiatnya lah, nan syiriknya, munafiknya lah, nan segala macamnya lah. Alhasil itu terjadi. Nah, diminta oleh Nabi Nuh untuk segera bermohon ampun kepada Allah. Cuma namanya orang lah namono
Nan diajak, yo. Nan mada tetap mada, nan karengkang tetap. Sabar madoinya itu. Jangan putih aso. Alhasil ndak jo berubah orang itu dengan hal yang selaman itu. Alhasil apa terjadi? Muncullah yang namanya adab dari Allah tadi itu. Itu adab. Siksaan yang Allah agih buat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh pada saat itu. Padahal Nabi Nuh juga ngician faqul tastaghfiru. Mari sama-sama mohon ampun kepada Allah, beristighfar jo Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi salah satu lagi. Boleh tambah sakit lagi? Hah? Sakit lagi. Waktu syurga saya masuk ke bintang sakit lagi. Jadi salah satu jalan yang bisa kita pabui kini adalah untuk mengatasi berbagai hal tadi yang awak sabit musibah tadi itu. Ngeri awak kau sebagai antara Allah adalah melalui istighfar. Cuma minta tolong. Maaf, iko bukan istighfar yang basera. Iko bahasa ambo istilah istighfar basera ko. Apa kau itu kalimat ambo? Yo sabab-sabab nan kita paling latah muli ko mengecek sakit-sakit lah istighfar. Contoh, ibu apa mangkek piring di rumah, rupanya licin tak jatuh piring atau galet itu pecah. Apa cow? Astagfirullah, kan? Iya kan? Istighfar. Ibu tadi pai ka surau. Kirono tataruang tatungkui. Apa cow? Astagfirullah juru. Baiko ibu maaf. Baiko ibu pulang. Dek kini masih paujan. Ayah masih banyak taganang di jalan. Malinteh oto sakancang-kancangnya. Di pacaan ayah itu kabadan awak ke muka awak. Apa cow? Jujurlah sama awak, no sabit lah. Selain istighfar, bertambah kalimat yang itu awak tuh orangnya kan. Ayo jujurlah. Maaf. Apa ibu? Kau di pasar kau. Kau di pasar kau memang datang gua gadang godaannya. Kalau nampak ibu, apa terutama kau ada padusi melinteh di kedai awak di pasar tu nampak dia awak ndak selesai, ndak sendirian. Muka si ambo yo badan tu jaleh bana baca pak. Ayo bana. Ayo bana. Jujurlah sama awaknya. Ayo bagi siapa awak tadi tu mulik lah yo istighfar ko walaupun kalimatnya benda kurang pas sabananya istighfar ko tapi mato sampai padusi itu ndak nampak le. Astagfirullah. Mato sampai ke ujung tak mapai no. Baik ko tambah ko wit. Sinan ni. Tapi kalimat yang biasa kita baca nan baik kecil awak lah istighfar di sinan itu. Padahal maaf kurang pas banyak di sinan itu. Banyak kurang pasnya. Itu kalimat awak yang berserak tadi itu. Kadang-kadang di rumah kok cucu kok datang di rumah bakal gelui. Panik lo awak mencarinya di bakal gelui teh. Di patang-tangka sambil mampiwah ani baca. Mamiwah yo juo. Tapi mului istighfar juo. Maaf tuh Jadi diambo kalimat itu perlu kita luruhan balia. Kalimat awak latah istighfar. Sakit-sakitnya istighfar. Padahal maaf banyak kalimat itu bukan istighfar di awak baca. Contoh, kalau tadi itulah kebiasaan yang perlu awak ubah. Sebab agama mage tahu. Kalau apa tadi tatungkui itu maaf musibah tanda. Musibah. Lah, kalau musibah ni baca? Harusnya iya.
Nan harus itu awak kerajuan. Ndak kebiasaan awak ikut itu. Kalau tadi jatuh galeh itu pacah, musibah atau enggak? Musibah. Ani baca. Kalau ada ibu-ibu satu pengajian lah bau mua. Laki ni umur 80-an. Ibu tu lapang na, ibu tu tahu na ibu tu. Nyo kalau nyo ada musibah kok ketek-ketek tu capek kalimat beliau istirja tu dan kemudian akhir beliau ujang-ujang kalimatnya. Tainda balanan gadang. Itu abu beraja mana jawab mak tu. Jatuh galeh, pacah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir cikgu ujangnya. Alhamdulillah, tainda balanan gadang. Ada mamak umur 80 kini. Salah satu jamaah kita. Hebat panama tu. Nah, nyu tahu. Saruman Patang. Ada Buya Hidayatullah menelpon ambo 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, maaf. Ustaz, ambo dapat musibah. Tak kaji ambo. Musibah Ustaz. Buya. Tasai tangan ambo. Ana baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengertinya, pahamnya. Tak berang itu dong. Tapi kalau awak sama awak, Ustaz, dah, tasai den lah, den jatuh bacoin lah dikajarnya awak tu. Kau sampai den mati gitu kan? Dia awak sama salahnya kalimat istirja itu, awak bangunan tu orang mati. Padahal dalih kalimatnya, cari apa bu kalimatnya? Yang asobah tadi. Wa idza asobathum musibah. Kan itu musibah tadi itu Wa idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Jadi terangah dia awak ada kebakaran. Tasabuilah dia awak inna lillah. Nampak dia gunung Malatui. Itu musibah. Sabuilah innalillah. Ada nampak anak ketek awak tak sungkur dia awak sedang berjalan. Sabuilah innalillah. Basobok lawak di jalan ada orang bertangka, ada betul auto balanta. Sabuilah innalillah. Cuma emang iyo. Sabui yang innalillah itu janda ke orang tak mengerti. Kalau tak mengerti awak sabian, contoh ada jamaah awak sakit. Ustaz. Dah ada kabar Ustaz. Tu Pak Haji Ali jamaah kita lah sakit lah 5 hari dirawat rumah sakit IRC di sini. 5 hari dah sadar. Amu jawab lah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi latah lo awak kasudahnya ke jamaah Pak Haji Ustaz mati Pak Haji masih Pak Haji itu lain. Lupa ambo kalau Pak Haji kurang paham. Tak kajinya. Kalau orang tu tak mengerti, sabi selah dalam hati seorang dengan kalimat istirja tadi itu. Tapi kalau mengertinya, lafazkanlah kalimat tadi itu. Perlu awak usapkan dengan kalimat anbana. Nah, tapi kalau yang istighfar, aku contoh jadi kau. Ibu baik kau, apa baik kau pulang, diambil di kawan. Ni si kocah ni. Tapi kabar tak? Kabarnya. Pak Haji kira tadi malam tatangko. Tatangko. Tatangko aku. Iyo tatangko aku. Astagfirullahaladzim. Awak istighfar sini tu. Padahal kurang tepat kalimatnya. Ada baca? Indah lo dah. Dah betul tu dong. Anak baca? Sebab orang tu babuek jahe, babuek salah. Ketika orang lain babuek salah, babuek jahe, babuek nak batul, nan awak indak manyawi istighfar do, apalagi innalillah. Tapi amu kasihnya kita berselindung jo Allah dari perangai buruk yang sereman itu, jangan sampai kita juga mengaku yang hal-hal buruk tadi itu. Berselindung awak jo Allah, berlindung awak jo Allah dan kuasa sadalahnya. Jadi kalau orang babuek salah, saruman tadi itu anak gadih yang mulai tu balintih, apa jangan sabi alhamdulillah. Mubazir. Tapi yang awak baca adalah
Asabab awak berselindung jo Allah dari perangai buruk yang sereman itu, bukan istighfar. Sebab kata para ulama seperti Imam Al-Ghazali atau juga termasuk Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahasa yang istighfar itu adalah permohonan ampun seorang hamba kepada Allah atas kesalahan nan dipabuenyo. Jadi awak yang berbuat salah. Awak yang berbuat salah, awak is. Kalau orang lain berbuat salah, awak tu. Jadi duduk-dudukan itu mukasi amo tadi pangkamanya wian bahasa kita kok istighfar awak basera. Tapi maaf, penggunaannya tidak tepat dengan kejadian peristiwa yang terjadi. Jadi perlu kita palurih-lurih balik. Bapak Ibrahim Rahimahullah, alah tu panik lo dena. Lah jam sikokolo kan. Intinya adalah Bapak Ibu, yang pertama bahasa dalam agama kita yang namanya musibah itu tidak sesuatu nan buruk saja. Musibah adalah segala sesuatu yang terjadi, kejadian yang menimpa awak. Bisa terjadi dan baik atau buruk. Dan kedua adalah pelajaran di awal sama-sama. Ketika nan buruk tadi itu ada berapa kemungkinan. Ada sebagai adab, atau sebagai peringatan, sebagai pelajaran di awak segala macamnya. Yang ngerinya adalah sebagai yang namanya adab. Nah ternyata kalau itu ngeri di awak, ada yang ketiga yang harus kita lakukan kakok, pabue, untuk jangan sampai dapat di awak yang sereman itu. Apa salah satu di antara yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah bermohon ampun kepada Allah. Janji Allah itu wahum yastaghfirun, aku agih adab kepada mereka kalau mereka itu bermohon ampun kepada kata Allah. Jadi apa ibu, awak dek dakik juga gunung Merapi kowe. Awak kan dakik kowe. Sabanta dakik santai mudah kita mohonkan kepada Allah. Beristighfarlah, tapi ingat tentu istighfarnya bukan istighfar yang basera tadi itu. Istighfarnya adalah sebabnya adalah dengan memang penuh kesadaran. Kata Imam An-Nawawi, istighfarnya diawali dengan awak sadar, mengaku salah awak, berbuat dosa awak, berjanji awak nak membuat nyulai, lalu lanjutkan dengan bermohon ampun kepada Allah, kata Imam An-Nawawi. Bapak Ibu itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.